Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas saham IPO ya. Di part 1 saya sudah membahas rekam jejak dari W Inaco ya, atau AZ Sukor Sekuritas. Kalian bisa tonton di part 1, dan di part 2 ini saya akan fokus membahas laporan keuangannya ya. Nah, kita langsung saja ke pemegang sahamnya. Pemegang saham ada di halaman 15, kita cari 15. Nah, di 15 ini ya. Jadi ada dua pemegang saham utama di Inaco ini. Pertama PT Niramas Utama Internasional, dan kedua Sadikun Wiratno. Dan untuk masyarakat ini akan dibagikan sebanyak 25,93%. Free float buat masyarakat ini melebihi dari minimal yang BEI inginkan ya, di 15%. Ini lumayan bagus banget. Nah, rencana penggunaan dana. Jadi uangnya akan digunakan 51% untuk anak usaha ya, yaitu PT NPS dalam bentuk ekuitas. Lalu 18% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pembelian mesin. Ini sangat-sangat produktif. Yang nomor 1 juga produktif banget nih. Mesin produksi serta peralatan dan perlengkapan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi ya. Meningkatkan produksi candy dan jelly. Berarti ini bagus banget IPO-nya. Lalu sekitar 10% akan digunakan perseroan untuk membayar utang. Sisanya 19% atau 20 kita bulatin aja akan digunakan perseroan sebagai modal kerja ya. Jadi ini lumayan bagus banget untuk penggunaan dananya. Bayar utang hanya 10%. Dan untuk hal produktif sebanyak 69%-an ya. Untuk hal produktifnya ini bagus sekali penggunaan dananya ya. Jadi mereka nggak minta duit ke investor cuma buat bayar utang doang, tapi untuk produktif juga. Lalu kita lihat ke aset ya. Aset di 38. Nah, aset sejak 2023 naik ya. Dari 41 miliar, 2024 naik ke 105 miliar. Lalu tahun 2025 turun. Di sini deposito turun terus ya. Piutang usaha bagus nih. Piutang usahanya naik. Piutang usaha tuh barang yang dijual tapi belum dibayar gitu ya. Belum dibayar oleh klien. Piutang lain-lain turun. Persediaan turun. Berarti karena piutang usaha naik, persediaan turun wajar ya, artinya rame banget, jualannya rame banget. Lalu aset tidak lancar, ini aset tidak lancar lumayan naik ya, turun ternyata ya, turun dari tahun ke tahun. Dan asetnya ini tersisa 552 miliar. Lalu kita ke liabilitas, ke utang. Utang bank jangka pendek sebanyak 119 miliar. Kalau kita lihat asetnya ini berapa? Kasnya cuma punya 95 miliar. Sedangkan utang jangka pendek punya 119 miliar. Berarti utangnya lebih gede daripada kas yang ada gitu ya. Tapi jangan khawatir. Meski kasnya cuma 95 miliar, masih ada piutang usaha nih yang 174 miliar. Jadi utang bisa ketutup, nggak perlu khawatir soal utang-utangan. Jadi total utang jangka pendeknya sebanyak 300 miliar ya. Dan ini masih tertutup loh. Masih tertutup. Ini 369 dan ini 323. Jadi kalau ada hal di luar prediksi ya, maka utangnya bisa ketutup oleh aset seperti itu. Untuk jangka panjang ini dikit banget ya, 25 miliar. Ini bukan ancaman untuk utang jangka panjang. Ini penjualan turun ya. 2024 penjualan sebanyak 788 miliar. Sekarang penjualan hanya 753 miliar. Tapi bebannya turun nih. Turun banyak. Tahun 2025 bebannya turun banyak. Sehingga laba bruto naik 290 miliar. Sedangkan 2024 labanya tinggi. Tapi bebannya tinggi juga. Labanya hanya 259. Ini bagus banget nih. Jadi bebannya ini berkurang dari mana nih? Beban keuangan. Beban keuangan berkurang nih. Beban keuangan berkurang dan pendapatan usaha lainnya naik dari 2 miliar ke 3 miliar. Sehingga labanya tinggi. Laba sebelum pajak 51.
Dan laba tahun berjalan setelah penyesuaian 39 miliar ya. Daripada tahun kemarin yang laba kotor naik tapi laba bersih hanya 11 miliar. Apalagi 2023 hanya 1 miliar. Berarti ini perusahaan tumbuh ya. Tumbuhnya 2 kali lipat pada tahun kemarin. Bahkan 3 kali lipat loh, 300% tumbuhnya. Wow banget untuk Inaco ini ya. Lalu arus kas penerimaan dari pelanggan turun ya penerimaannya. Pembayaran kas juga turun dari pemasok. Jadi bebannya turun, labanya naik, ini bagus banget. Pembayaran kepada karyawan turun juga. Nah, ada penerimaan dari pendapatan keuangan. Kemungkinan dari obligasi, dari reksadana atau dari apa nanti kita cek. Pembayaran beban keuangan, pembayaran lainnya. Nah, untuk ini nanti kita bahas di yang detailnya ya agar kelihatan. Nah, di sini laba sebelum ini laba tahun berjalan 5,18 ya. Ini bagus banget. Berarti perusahaannya tumbuh ya. Tumbuh 5 kali lipat. Lalu ROE-nya 26, ROA 7. Ini bagus banget. Berarti perusahaannya tumbuh sangat cepat. Seperti itu ya. Lalu ininya current ratio-nya 1,14. Tapi jangan khawatir, asetnya gede juga ya. Nah, sekarang kita sudah didetail dari ini ya, dari Inaco ya. Kita bisa cek catatannya agar melihat detail dari laporan keuangan mereka. Di sini kas sudah pasti di bank-bank konvensional ya. Lalu piutang usaha di nomor 6. Kita cek nomor 6. Kita cek. Nomor berapa ini? Kita harus cari catatan nomor 6. Kenapa harus mencari nomor 6? Karena adanya di nomor 6 gitu ya. Jadi kita bisa lihat piutang usahanya ke mana saja gitu. Apakah ke perusahaan luar, apakah ke perusahaan lokal. Ini penting banget ya. Penting banget. Mana nomor 9? Nah, di sini ada persediaan juga, langsung kita bahas. Agak atas ya tentang Nah, di sini ada piutang usaha. Ternyata piutang usahanya rata-rata di perusahaan lokal. Kalau perusahaan lokal, kalian bisa lihat dari huruf awalnya PT. PT udah pasti Indonesia lokal ya. Di sini PT ada CV juga. PT UD. Di sini UD. UD apa nih? Apakah UD Putra Narimo? Di sini ada CV PT. Oh, ternyata mayoritas ini ya, mayoritas dalam negeri ya, jualannya dalam negeri. Tapi di sini ada impor ke India. Ke India sebanyak 2 miliar ya. Tapi ini kecil impornya ya. Tapi ada lainnya juga yang tidak disebutkan. Selain India, Inaco juga impor tapi ekspor, tapi lainnya nih di bawah 1,5 miliar. Artinya tidak disebutkan secara detail. Belum jatuh tempo. Jatuh tempo dalam 30 hari sebanyak 12 miliar. Dan kemungkinan udah jatuh tempo karena data ini tahun 2025 ya. Jadi ke sekarang itu rata-rata udah jatuh tempo semua sih. Rata-rata piutang dari Inaco sudah jatuh tempo semua, sudah jadi cash juga. Ini bagus banget nih. Karena udah jadi cash. Lalu kita cek persediaan. Bahan baku dan pengemasan ternyata turun nih bahan baku. Barang jadi juga turun. Barang jadi turun dari 38 ke 29, dari terus turun ya persediaannya. Lalu barang dalam proses turun juga. Jadi kemungkinan pada kuartal pertama Inaco ini turun, labanya turun. Kenapa turun? Karena bahan baku atau persediaannya menurun juga. Persediaan menurun, laba juga pasti menurun gitu ya. Kalau tahun 2024 labanya naik karena ini nih, barang yang diproses juga tinggi ya. Lalu pada 2025 labanya juga sampai 700 miliar dikarenakan persediaan barang dalam proses tinggi juga ya. Kalau sekarang barang dalam proses sedikit berkurang. Dan di sini ada uang muka. Akun ini merupakan uang muka pembelian persediaan. Jadi persediaannya itu si Inaco impor dari China. Santuo Hongqiao, lalu dari Zhangjiagang. Jadi mereka ini
Inako ini impor bahan-bahan dari China ya. Lalu dari dalam negeri juga ada, dan mayoritas dari China ya. Bahkan sampai 1 juta Chinese yuan. 1,3 juta. Ini besar banget. Lalu pembelian persediaan nih tetap dari ini juga ya. Dari China juga. Dengan nilai jutaan Chinese yuan. Ini besar banget loh. Berarti untuk Inako ini sangat ini ya. Kalau rupiah melemah atas Chinese yuan, beban mereka juga akan naik karena impor bahannya itu dari China. Lalu jualnya ke India. Jadi kalau rupiah terhadap rupiah naik, maka ini untung nih, Inako untung. Kalau kalau rupiah menguat terhadap USD, tidak akan menguntungkan untuk Inako. Tapi Inako akan diuntungkan jika rupiah melemah. Tapi kalau Chinese yuan naik, Inako dirugikan gitu ya. Karena banyak bahan-bahan yang diimpor dari Cina. Nah, sekarang kita bahas yang lain. Setelah bahas keuntungan, setelah bahas persediaan, kita bahas yang lain yang kira-kira penting nih untuk kalian diketahui. Untuk utang bank jangka pendek, ini pasti di saham-saham di bank-bank konvensional ya. Dan untuk utang ini nggak perlu diketahui secara detail, tapi harus tahu angkanya. Dan untuk utang jangka panjang ini nggak perlu khawatir, dan untuk utang jangka pendek jangan khawatir juga karena aset mereka besar. Seperti itu ya. Nah, kita sekarang ke data produk ya. Data produk dari Inako. Inako ini jualan mini jelly ya. Ada, kalian bisa lihat di sini ada Inako mini jelly untuk anak-anak. Lalu ada Nata de Coco ya. Nah, di sini berbagai macam produk juga dari yang kecil, sedang sampai besar, lengkap. Lalu aloe vera nih banyak banget nih. Ada yang dari cup, ada yang dari ini. Lalu ada puding juga, ada confectionery juga, lalu ada mini puding, RTT pouch, nih ada snack juga, snack mini BTS ya, ini BTS. Jadi Inako ini perusahaan makanan ya, makanan jenis jelly dan jenis snack, mini puding dan lain sebagainya. Jadi jelly ini bagus banget. Perusahaan ini bagus banget. Selain dari rekam jejak perusahaannya juga bagus. Perusahaannya tumbuh tinggi dan penggunaan labanya untuk usaha, bukan untuk bayar utang. Bayar utang hanya 10% ya. Seperti itu. Jadi saya akan membeli saham, bukan membeli ya, tapi memesan IPO saham dari Jelly ini. Sekian, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe video ini. Terima kasih.